Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifi Iksan Nur Rahim. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir saya pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada video kali ini saya akan membagi menjadi dua bagian video, yang dimana dalam video pertama saya akan menjelaskan mengenai UML class diagram yang telah saya buat beserta mempresentasikan kode programnya juga yang telah saya buat. Untuk video yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana programnya tersebut berjalan. Oke teman-teman sekalian, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai UML class diagram yang telah saya buat terlebih dahulu. Dalam UML class diagram yang telah saya buat, diagram UML ini berfokus pada pelaporan kinerja perusahaan dan pengelolaan komplain konsumen. Dalam UML class diagram ini saya memiliki 3 kelas utama, yaitu kelas yang pertama adalah kelas sortir paket, yang dimana pada kelas ini saya membuat beberapa atribut atau objek. Yang pertama adalah jenis paket dengan tipe data string, jenis transportasi dengan tipe data string, dan tujuan pengiriman yang merupakan atribut atau objek yang memiliki asosiasi dengan kelas tujuan pengiriman. Untuk metodenya sendiri, di sini ada tambah jenis paket, tampilkan jenis paket, tambah jenis transportasi, dan tampilkan jenis transportasi. Yang kedua adalah ada kelas tujuan pengiriman. Di sini ada atribut kota tujuan, jarak dari cabang, dan konsumen yang merupakan asosiasi dari kelas konsumen. Yang berikutnya ada kelas driver, yang di sini ada atribut berupa ID driver dengan tipe data integer, nama driver dengan tipe data string, dan kemudian atribut dengan nama tujuan pengiriman yang merupakan asosiasi dari kelas tujuan pengiriman. Untuk metodenya sendiri, di sini ada tambah ID driver, tampilkan ID, tambah nama, dan tampilkan nama. Ya, kemudian ada kelas konsumen. Di sini ada beberapa atribut, yaitu ID konsumen, nama konsumen, alamat konsumen, dan daftar komplain dengan fungsi atau metode tambah ID, tampilkan ID, tambah nama, tampilkan nama, tambahkan alamat, dan tampilkan alamat. Kemudian di sini ada kelas komplain, yang dimana di sini memiliki beberapa atribut juga, yaitu ID komplain, ID pengiriman, isi komplain, konsumen yang merupakan asosiasi dari kelas konsumen, dan untuk metodenya sendiri ada tambah ID komplain, tampilkan ID komplain, tampilkan ID pengiriman, tampilkan ID pengiriman, dan tambahkan isi komplain. Oke, yang berikutnya saya akan menjelaskan atau mengimplementasikan UML class diagram yang telah saya buat tadi. Saya akan menjelaskan kodenya dari kelas komplain terlebih dahulu. Di sini di kelas komplain yang telah saya buat, saya membuat 3 atribut. Yang pertama di atribut ID komplain, isi komplain, dan konsumen yang mengasosiasikan dari kelas konsumen. Pada konstruktor ini saya menambahkan 3 parameter, yang dimana parameter tersebut menginisialisasikan dari nama parameter yang telah dibuat. Kemudian yang di bawah ini ada metode getter. Metode ini sendiri saya membuat 2 metode. Yang pertama ada metode tampilkan ID komplain, yang dimana metode tersebut akan mereturn ID komplain atau mengambil nilai dari komplain tersebut. Kemudian ada tampilkan isi komplain, yang metodenya kurang lebih sama seperti metode tampilkan ID komplain. Yang terakhir ada yang terakhir dari kelas komplain. Di sini ada metode print info, yang dimana metode print info ini akan menampilkan seluruh atribut yang telah kita isi nilai tadi ke dalam di kelas main. Oke, yang berikutnya kita akan lanjut ke kelas konsumen. Di kelas konsumen ini saya telah menambahkan 4 atribut. Yang pertama atribut atau objek yang pertama ada ID, nama, alamat, dan daftar komplain. Di sini saya juga telah membuat konstruktornya juga. Dalam konstruktor ini saya
menambahkan 4 parameter ya dari keempat atribut yang kemudian kita akan mengimplementasikannya dalam kelas main. Yang kemudian yang selanjutnya ada beberapa metode getter. Ada 4 metode getter. Yang pertama ada metode tampilkan ID yang akan mengambil nilai ID, lalu ada metode tampilkan nama yang akan mengambil nilai nama yang akan kita tambahkan nanti. Lalu ada tampilkan alamat dan tampilkan daftar komplain. Untuk metode terakhir yaitu print info yang akan menampilkan nilai atribut yang telah kita tambahkan tadi di kelas main nanti. Yang berikutnya ada kelas kurir. Pada kelas ini saya menambahkan 3 atribut. Yang pertama ada ID kurir, nama, dan tujuan pengiriman yang mengasosiasikan dari kelas pengiriman. Pada kelas ini saya juga menambahkan konstruktor. Dalam konstruktor ini saya menambahkan 3 parameter dari ketiga-tiganya atribut yang saya buat. Kemudian dalam kelas ini juga saya menambahkan 2 metode getter. Yang pertama tampilkan ID kurir yang akan mengambil nilai ID kurir. Yang kedua ada tampilkan nama kurir yang mereturn nama kurir, atau dengan kata lain mengambil nilai nama pada atribut atau objek. Untuk metode yang terakhir pada kelas kurir ini ada metode print info kurir, yang dimana pada metode ini saya membuat metode ini untuk menampilkan ID kurir, nama kurir, kemudian print info tujuan pengiriman, yang dimana tujuan pengiriman ini merupakan asosiasi dari kelas tujuan pengiriman. Kemudian berikutnya di sini saya telah membuat kelas sortir paket, yang dimana kelas sortir paket ini memiliki 3 atribut. Untuk atribut pertama yaitu jenis paket dengan tipe data string, kemudian jenis transportasi dengan tipe data string, kemudian tujuan pengiriman yang merupakan asosiasi dari kelas tujuan pengiriman itu sendiri. Pada kelas ini saya juga telah membuat konstruktor dengan parameternya yang menginisialisasikan dari semua atributnya. Ada jenis paket, jenis transportasi, dan tujuan pengiriman. Untuk metodenya sendiri yang pertama ada metode getter, yang dimana saya membuat 2 metode getter. Yang pertama ada tampilkan jenis paket yang akan mengambil nilai dari jenis paket. Kemudian ada tampilkan jenis transportasi yang akan mengambil jenis transportasi. Yang berikutnya ada kelas print info, yang dimana kelas print info ini akan menampilkan semua atribut atau objek yang telah saya buat berikutnya. Kemudian dari kelas terakhir yang saya buat itu ada kelas tujuan pengiriman, dan yang dimana pada kelas tujuan pengiriman ini saya membuat 3 atribut. Untuk atribut pertama yaitu kota tujuan dengan tipe data string, jarak dari cabang dengan tipe data string, dan atribut konsumen yang mengasosiasi dari kelas konsumen. Yang berikutnya adalah konstruktor dengan parameternya dari atribut yang telah saya buat, yaitu kota tujuan, jarak dari cabang, dan konsumen. Untuk metodenya sendiri di sini ada 2 metode getter, yaitu tampilkan kota tujuan, lalu tampilkan jarak dari cabang. Yang terakhir ada metode print info, yang dimana akan menampilkan atribut yang telah saya buat tadi di kelas main. Yang terakhir kita akan menjelaskan memanggil atau menginisialisasi konstruktor yang telah kita buat sebelumnya. Oke, yang terakhir di sini ada kelas main. Kelas main ini kita menginisialisasikan konstruktor yang telah kita buat sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya. Yang pertama kita akan memanggil konstruktor dari kelas konsumen, yang dimana konsumen Rifki sama dengan konsumen new konsumen, yang dimana untuk nilai atributnya seperti yang ada pada layar. Kemudian tujuan pengiriman Semarang, kelas tujuan pengiriman dengan nama Semarang yang sama dengan new tujuan pengiriman dengan nilai atribut seperti yang ada di layar. Untuk kelas kurir Agus,
kita beri nama Agus sebagai new courier dan kita beri nilai atributnya seperti yang ada di layar. Seperti yang ada pada layar. Untuk berikutnya ada kelas sortir paket yang akan kita beri nama Jakarta sebagai new sortir paket dengan nilai atribut yaitu elektronik, kargo, dan Semarang. Untuk berikutnya ada kelas komplain dengan nama komplain yang sama dengan sebagai new komplain dengan nilai atribut seperti yang ada pada layar. Oke. Terima kasih. Oke. Demikian penjelasan mengenai diagram UML dan kode program dari project yang saya buat. Silahkan lanjut ke video selanjutnya untuk melihat bagaimana program ini berjalan. Terima kasih telah menyimak video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.